Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rekan-rekan prodi manajemen malam yang saya banggakan, hari ini adalah pertemuan ketiga kalau nggak salah di semester kita ini. Untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang bid'ah dan sunnah. Oke, saya izin share screen dulu ya. Sudah nampak? Sudah nampak, rekan-rekan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Pada malam ini kita akan membahas tentang bid'ah dan sunnah, rekan-rekan. Nah, di mana bid'ah ini selalu diidentikan dengan kita, kaum Nahdliyin atau organisasi Nahdlatul Ulama ya. Hal ini dikarenakan memang ada sangkaan di dalam amaliyah-amaliyah kaum Nahdliyin terdapat beberapa bid'ah begitu. Nah, itu jika disangka, tetapi kebenaran itu tidak hanya disangka, kebenaran itu harus diyakini, harus ada keyakinan begitu. Nah, dalam kaitan ini, kalau mereka mengklaim bahwa apa yang dilakukan oleh kaum Nahdliyin itu adalah bid'ah, maka keyakinan kita adalah sebaliknya, itu sebetulnya bukan bid'ah, tetapi sudah dijelaskan oleh syariat Islam di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis sesungguhnya. Namun kemudian nanti ada kemasan baru untuk melakukan satu ibadah yang notabene seolah-olah tidak ada di zaman Rasul, itu nanti bisa dikonstruk kembali agar itu tidak disangkakan sebagai satu bid'ah. Itu begitu. Nah, pun begitu juga dalam kaitan ini, bid'ah atau tuduhan bid'ah ini menjadi masif begitu ya. Karena di balik tuduhan bid'ah itu bukan hanya untuk menegakkan syariat saja yang mereka lakukan, tetapi untuk menghina atau mengolok-olok terhadap kaum Nahdliyin yang melakukan bid'ah. Tetapi sekali lagi, bid'ah atau tidaknya nanti kita konstruk deh, dan kita lihat apakah betul-betul bid'ah atau tidak. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini nanti Anda diminta untuk mengetahui itu apa bid'ah, kemudian macam bid'ah itu ada berapa, kemudian mengapa mereka kok kemudian menyangka kita itu sebagai ahli bid'ah dan pasti akan masuk neraka, dan kemudian Anda juga diminta untuk tahu bahwa apa itu sunnah. Untuk pertama kali kita akan mengkaji apa itu bid'ah ya. Dalam sebuah literatur yang saya baca, bid'ah itu adalah wa al-fi'latu al-mukhallafatu lisunnah ya. Bid'ah adalah sebuah perbuatan yang berbeda dengan sunnah. Itu bid'ah. Sumiyat al-bid'atu li'anna qailuha ibta'aha min khairi maqalil imami. Dikatakan bid'ah dikarenakan orang yang mengucapkan bid'ah itu membuat sesuatu atau memperbarui sesuatu dari apa yang tidak dari imam.
dari sesuatu yang tidak merupakan pendapat imam. Wahiyah bid'ah itu al-amru al-muhaddatsah. Ya. Bid'ah itu adalah al-amru al-muhaddatsu. Ya, al-muhadditsu atau al-muhaddatsu. Bid'ah itu adalah sesuatu yang diperbaharui atau sesuatu yang baru. Alladzi lam yakun alaihi sahabah wat tabi'in. Di mana sesuatu yang baru itu tidak ada di zaman sahabat dan zaman tabi'in. Tidak ada zaman sahabat ataupun tabi'in, apalagi di zaman Rasul. Walam yakun mimma iktida'ad dalil asyar'i. Dan tidak ada di dalamnya dalil syara' untuk menjelaskan bahwa itu adalah satu ibadah. Itu adalah bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah keterbalikan daripada sunnah. Jadi kalau sunnah itu apa-apa yang dilakukan oleh Nabi, kalau bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nah, dalam kaitan ini, ya, ternyata bukan hanya apa-apa yang dilakukan oleh Nabi, ya, termasuk tidak bid'ah adalah sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in. Itu dikatakan tidak bid'ah, ya. Tetapi kalau sudah lewat dari tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh para sahabat, tidak dilakukan oleh tabi'in, maka disebut dengan bid'ah. Itu secara definitif bid'ah. Ya, bahasa gampangnya adalah bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, oleh sahabat, oleh tabi'in, atau sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya di dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Ya. Dan perlu diketahui, istilah bid'ah ini identik sekali dengan ibadah. Ya. Yang tidak ibadah tentunya tidak merupakan bagian dari bid'ah. Itu adalah sesuatu yang alami. Begitu. Jadi bid'ah itu adalah berkait tentang ibadah. Artinya ibadah-ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi, ibadah-ibadah yang tidak dilakukan oleh sahabat, ibadah-ibadah yang tidak dilakukan oleh tabi'in, itu disebut dengan bid'ah. Begitu ya. Oke, ibadah. Selain ibadah, maka tidak ada bid'ah. Karena dalam perkembangannya kebutuhan manusia, kepentingan manusia itu terus berkembang. Itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian dasar bid'ah, rekan-rekan. Ya. Kita dan mereka dalam memahami bid'ah itu tentunya berdasar pada dalil yang sama. Tapi kok kemudian memunculkan argumentasi yang berbeda. Ini karena memang metodologi memahami dalilnya berbeda. Beberapa dalil yang kemudian itu menjadi bagian daripada landasan mengklaim bid'ah atau tidak bid'ah itu adalah dalil yang pertama surat Asy-Syura, ya, ayat 21. Dalam kaitan ini Allah mengatakan amlahum syuraka syara'u lahum minad dini malam ya'dan bihillah. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka beragama yang tidak diizinkan oleh Allah? Ini dalil pertama. Dalil kedua adalah man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang memperbaharui agama yang mana agama itu tidak ada penjelasannya, maka dia ditolak. Ya. Yang kedua, redaksinya berbeda tapi maksudnya sama. Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amal yang amal itu tidak kami lakukan, maka amal tersebut ditolak. Ya. Kemudian hadis yang ketiga adalah wa iyyakum muhaddatsatil umur. Fa inna kulla muhaddatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun. Wa kullu dolalatin finnar. Itu begitu. Jadi takutlah kamu terhadap memperbaharui agama, atau dalam tanda kutip ini adalah ibadah. Ya, karena setiap sesuatu yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Maksudnya ibadah, sesuatu yang berkait tentang ibadah yang baru itu adalah bid'ah.
Dan setiap bid'ah itu adalah dolalah, kata Nabi. Dan setiap dolalah itu pasti finnar, di dalam neraka. Nah, baik Nahdiyin ataupun kelompok yang mengklaim bahwa orang Nahdiyin itu melaksanakan bid'ah, ini berpegang kepada beberapa dasar ini. Namun kemudian asumsi berbeda. Kalau Nahdiyin itu bid'ah itu ada klasifikasinya. Kalau mereka bid'ah itu ya semuanya madmumah. Ya, semuanya dilarang. Semuanya dolalah. Itu. Jadi tentu berbeda ya dengan orang Nahdiyin. Orang Nahdiyin meski ada hadisnya yang mengatakan wa kullu bid'atin dolalah, itu orang Nahdiyin tidak langsung mengklaim bahwa setiap bid'ah itu dolalah. Mereka mengatakan, Nahdiyin mengatakan ada bid'ah yang wajibah dan lain sebagainya. Nah, sementara mereka tadi sekali lagi semuanya bid'ah adalah dolalah. Ini yang kemudian diklaim kita sebagai ahli bid'ah. Nah, karena orang-orang Nahdiyin itu memiliki persepsi yang berbeda bahwa tidak semuanya bid'ah itu adalah dolalah, tentu dalam kaitan ini mereka juga punya dasar. Maksudnya punya pegangan untuk mengatakan bahwa tidak semuanya bid'ah itu dolalah. Kaitan itu adalah berkait tentang pendapat Imam Syafi'i. Syafi'i mengklasifikasi bid'ah itu menjadi dua macam. Yang pertama adalah mahmudah wa madmumah. Ya, yang pertama adalah mahmudah, bid'ah mahmudah. Bid'ah mahmudah adalah mawafaqah sunnah. Kata Imam Syafi'i, bid'ah itu ada dua macam. Yang pertama mahmudah. Bid'ah mahmudah adalah mawafaqah sunnah, sesuatu yang sesuai dengan sunnah. Itu bid'ah mahmudah. Tentu dalam kaitan ini sesuai ini tidak sesuai, sesuai ini tidak diartikan bahwa itu dilakukan oleh Nabi. Tetapi sesuai dalam kaitan ini adalah sesuai dengan tujuan sunnah, substansi sunnah. Ya, contohnya dalam kaitan ini Nabi tidak pernah sodako pulsa. Nah, sementara sodako memberi kepada orang lain, menolong kepada orang lain, itu dilakukan oleh Nabi. Nah, ini makanya sodako pulsa ini namanya bid'ah, tetapi bid'ahnya adalah mahmudah. Oke. Kemudian, ya, Nabi tidak pernah menggunakan mit sebagai media untuk menyampaikan ilmu. Saat ini kita menggunakan mit, ya. Ini juga bid'ah, tapi bid'ahnya adalah mahmudah. Nah, tadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa bid'ah itu ada dua macam. Ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah madmumah. Kalau mahmudah tadi sesuatu yang cocok dengan prinsip as-sunnah. Yang madmumah bagaimana? Yang madmumah adalah ma khalafahah. Bid'ah madmumah adalah bid'ah atau sesuatu dalam ibadah yang bertolak belakang dengan prinsip Nabi, prinsip sunnah. Maka disebut dengan bid'ah madmumah. Lebih lanjut dalam kaitan ini, para ulama-ulama Nahdiyin atau orang-orang NU itu menganggap bid'ah tidak semuanya menjadi dolalah karena ada pendapat Ibnu Abdissalam. Jadi selain Imam Syafi'i, ada Ibnu Abdissalam juga mengklasifikasi bid'ah. Menurut beliau, Ibnu Abdissalam mengklasifikasi bid'ah itu dalam 5 bagian atau 5 klasifikasi. Yang pertama adalah bid'ah wajibah. Ya, berbeda istilah dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, tetapi substansinya sebetulnya sama, ya. Bid'ah wajibah ini contohnya apa? Contohnya adalah mengarang kitab nahwu, mengarang kitab sorob, di mana dengan nahwu dan sorob ini dapat dipahami Al-Quran. Ya, mengarang kitab nahwu, mengarang kitab sorob merupakan bid'ah wajibah. Atau bahkan bid'ah yang termasuk bid'ah wajibah itu adalah
mengkodifikasi Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar. Ya, itu bid'ah. Itu bid'ah. Nah, atau pada saat ini mencetak Al-Quran ya untuk diajarkan kepada anak-anak kita, itu hukumnya bid'ah. Ya, karena dulu Al-Quran tidak pernah dicetak, hanya ditulis ya zaman Rasul. Nah, kemudian pada saat ini dicetak, berarti itu bid'ah, tetapi bid'ahnya adalah wajibah. Karena apa? Mempelajari Quran itu wajib, maka membuat atau mencetak Al-Quran untuk dipelajari itu juga wajib, kan begitu. Nah, kemudian ada bid'ah mandubah, bid'ah yang disunahkan. Nah, dalam kaitan ini Imam atau Syekh Ibnu Abdissalam mengatakan bid'ah mandubah ini contohnya kullu ihsanin lam yu'ahid anhu fi ahdin nabi. Segala sesuatu kebaikan yang tidak dilakukan di zaman Rasul itu namanya bid'ah mandubah. Seperti apa? Kal ijma ala tarawih ya. Wa bina'in madrasah waribat. Ya. Bid'ah mandubah contohnya di sini adalah mengumpulkan sholat taraweh. Sholat taraweh yang ada 20, yang ada 8 itu tidak dipisah atau dilakukan dengan jamaah. Di masa Nabi sholat taraweh tidak dilakukan dengan jamaah. Tapi kemudian pada saat ini sholat taraweh dilakukan dengan jamaah. Itu namanya bid'ah. Tetapi bid'ahnya adalah mandubah. Kemudian termasuk bid'ah mandubah atau bid'ah yang disunatkan adalah membangun pondok, membangun madrasah, membangun perguruan tinggi. Itu bid'ah mandubah. Karena di zaman Rasul ya lembaga pendidikan semacam pondok pesantren ataupun juga madrasah itu secara dahir tidak ada, tetapi memang secara substansi ada ya, yakni Ashabus Sufa, kisah tentang Ashabus Sufa itu bid'ah mandubah. Ada juga menurut Syekh Ibnu Abdissalam bahwa bid'ah itu hukumnya mubah. Seperti apa? Seperti salaman pada saat setelah sholat subuh dan sholat asar. Salaman pada sholat subuh dan asar itu tidak dilakukan oleh Nabi. Tetapi menurut Ibnu Abdissalam, salaman pada setelah sholat subuh dan sholat asar itu disunahkan. Selain ada bid'ah mewajibah, bid'ah mandubah, ada bid'ah mubahah, ada juga namanya bid'ah mahrumah. Bid'ah mahrumah adalah bid'ah yang diharamkan. Contohnya adalah maratabahu min khalifis sunnah minal qadariyati wal murji'ati wal musyabbihati. Ya. Bid'ah mahrumah ini adalah bid'ah yang dilakukan oleh rekan-rekan kita atau kelompok sekte Qadariyah, kemudian Murji'ah dan Mutasyabihah. Mereka mengatakan bahwa Tuhan itu punya tangan dan lain sebagainya. Itu bid'ah semacam itu. Atau dalam bentuk rekayasa ibadah-ibadah yang mereka lakukan, itu bid'ah mahrumah. Selain ada bid'ah mahrumah, bid'ah wajibah, bid'ah mandubah, bid'ah mubahah, ada juga bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah artinya apa? Bid'ah atau satu bentuk ibadah yang notabene ibadah itu membahayakan orang lain atau akan membahayakan orang lain, maka ibadah tersebut dilakukan dengan cara yang baru, maka akan menjadi bid'ah makruhah. Itu klasifikasi bid'ah menurut Imam Syafi'i dan Syekh Ibnu Abdissalam. Nah, selanjutnya kenapa kemudian ada pandangan bid'ah itu keseluruhannya adalah dolalah? Ini pertanyaannya. Dalam kaitan ini ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka mengatakan bid'ah itu semuanya dolalah.
Yang faktor pertama adalah mereka tidak paham ya terhadap ibadah khairu mahdo. Jadi ibadah itu ada dua klasifikasi. Yang pertama adalah ibadah mahdo, yang kedua ibadah khairu mahdo. Ibadah mahdo adalah ibadah-ibadah yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran dan Al-Hadis secara jelas. Namun ada namanya istilah ibadah khairu mahdo. Ibadah khairu mahdo ini adalah ibadah-ibadah yang tidak jelas ya dijelaskan oleh Al-Quran atau Al-Hadis. Jadi dia sifatnya adalah sesuatu yang bisa dianalogikan, bisa dikiaskan kepada ibadah yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ataupun substansinya itu ada di dalam Quran dan Al-Hadis tetapi dia berbeda. Contohnya tadi tentang sedekah. Sedekah itu kan ya global ya. Dalam kaitan ini tidak hanya sedekah kurma, tidak hanya sedekah roti dan lain sebagainya. Pada saat ini boleh kita sedekah dengan menggunakan pizza, ayam geprek dan lain sebagainya. Itu. Jadi ini ada ibadah khairu mahdo, itu yang tidak mereka pahami. Ya. Nah, di mana ibadah mahdo ini kemudian dikemas dalam bentuk yang berbeda dengan substansi atau dengan dahir dari ibadah yang dilakukan oleh Nabi atau diperintahkan oleh Al-Quran. Contohnya apa kira-kira? Contohnya ya Maulid Nabi. Maulid Nabi itu tidak ada di zaman Rasul. Di zaman sahabat juga tidak ada. Ya. Tapi kemudian ulama-ulama kita, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu membuat satu acara namanya Maulid Nabi yang fungsinya adalah untuk merasa bangga kita dengan adanya atau dengan lahirnya dan dengan diutusnya seorang nabi. Nah, dalam upacara Maulid Nabi ini itu dikemas dalam bentuk ada pengajiannya. Ya, di mana pengajian itu sebetulnya hakikatnya adalah mencari ilmu. Maka dalam kaitan ini tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat, itu hadis Nabi. Artinya secara substansi ada dalam hadis ya pengajian itu. Yang kedua, ada sholawatan, dibaca sholawat di sana ya, yang substansinya atau yang dalilnya juga sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Itu begitu. Nah, kemudian di situ ada orang kumpul-kumpul. Nah, dalam kaitan ini orang kumpul-kumpul ini adalah silaturahim. Ya kan gitu. Silaturahim. Kemudian di dalamnya ada dikasih snack, dikasih makanan. Nah, itu namanya sodako. Nah, itu. Jadi apa yang bid'ah? Kalau kita konstruk semacam ini. Jadi kemasannya aja yang berbeda. Mengumpulkan orang dalam satu tempat, kemudian melakukan pengajian, melakukan sholawatan, silaturahim, kemudian sedekah. Tidak ada yang namanya bid'ah di sini. Jadi itu mereka sebetulnya itu tidak memahami ya, ada ibadah khairu mahdo yang dibentuk atau dikemas dalam bentuk yang lebih modern. Nah, kemudian kenapa mereka selalu mengatakan bid'ah itu dolalah? Karena mereka tidak memahami teks. Mereka hanya memahami teks secara dohir, tidak memahami teks secara substansi. Itu begitu. Ya. Dalam kaitan ini, ya hadis yang tadi disebutkan, iyakum Iyakum kayak mana tadi kata Nabi? Iyakum muhaddatsatil umur ya. Fa inna kulla muhaddatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Mereka hanya memahami terjemahnya saja, tidak memahami konteks daripada hadisnya. Itu yang pertama. Dan tidak memahami hadis ini dengan hadis-hadis yang lain yang menunjang ya atau mendorong untuk dilakukan
ibadah dalam kemasan yang beda. Nah, perlu diketahui, dalam ibadah mahdo itu memang tidak bisa diotak-atik, tidak bisa dirubah-rubah. Tapi ibadah yang ghairu mahdo ini boleh dirubah-rubah. Contoh dalam kaitan ini, ibadah mahdo itu contohnya adalah ya puasa, zakat, sholat, haji. Dalam kaitan puasa, dalam kaitan ibadah mahdo, sholat, itu tidak boleh sholat itu dirubah. Yang tadinya ada takbiratul ihram sampai salam itu kemudian dirubah dengan yang lain, itu tidak boleh. Itu yang disebut dengan iyakum muhaddatsati umur. Itu begitu. Itu yang tidak boleh. Haji, itu haji kita itu di Masjidil Haram, tidak boleh dirubah. Haji itu di Monas, tidak boleh. Itu karena apa? Karena ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi adalah ibadah mahdoh, tidak boleh dirubah. Nah, ibadah ghairu mahdoh itu boleh dirubah, ya, dalam tanda kutip, bukan dirubah total begitu, bukan, tetapi dikemas dalam bentuk yang berbeda itu. Contoh dalam kaitan ini zikir, istighfar, kemudian baca yasin atau baca Quran, itu boleh ya dirubah atau dikemas dalam bentuk lain. Nah, dalam kaitan ini baca yasin kemudian dirubah yasinnya, enggak begitu maksudnya. Ya, dalam kaitan membaca yasin yang tadinya hanya di rumah, sekarang di tempat-tempat tertentu. Contohnya di tempat orang meninggal. Yasin itu pahalanya diberikan kepada atau dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Kemudian apalagi? Dzikir, ya, dikemas dalam bentuk istighosah. Ya, itu begitu. Kemudian apalagi? Sholawatan, ya, dibentuk dalam kaitan ini ya sholawatan sebagaimana Habib Syekh. Semacam itu. Jadi nggak masalah itu, karena ibadah ini adalah ibadah yang dalam tanda kutip itu bisa tidak saklek begitu ya. Boleh dikemas dalam bentuk apapun. Nah, dalam kaitan ini dzikirnya Nabi di mana? Apakah dzikirnya Nabi itu di masjid saja? Tentu tidak. Nah, pada saat beliau kemana-mana itu tetap dzikir begitu. Ini menarik sekali. Nah, pada saat itu kemudian bagaimana kemudian para ulama kita membuat dzikir ini bisa digandrungi oleh banyak orang. Ya, caranya adalah dengan cara membuat atau mengemas dzikir tersebut menjadi istighosah di lapangan, ya kan, dan lain sebagainya. Itu yang kedua alasan mengapa mereka mengatakan bid'ah itu selalu dolalah. Yang ketiga, kenapa mereka mengatakan bahwa bid'ah itu selalu dolalah? Yang ketiga adalah karena mereka, ya, itu tidak memahami bahwa syariat Islam ketika dia turun itu merespon budaya. Jadi orang NU itu memahami bahwa Al-Quran ataupun Al-Hadis ketika di masa Nabi itu dia beradaptasi terhadap budaya yang ada. Dalam kaitan ini budaya jahiliyah yang pada saat itu ada. Al-Quran merespon budaya jahiliyah itu dalam tiga fase. Fase yang pertama, Al-Quran ketika melihat budaya jahiliyah, ditetapkan budaya jahiliyah itu menjadi syariat. Contohnya adalah dihar. Ya, dihar itu budaya jahiliyah kemudian ditetapkan dalam syariat Islam karena baik. Ya, karena di dalam dihar itu masa suami menyamakan istrinya kepada ibunya suami ini, kan itu jelek itu. Nah, dalam kaitan ini ketika suami melakukan itu, syariat mengatur dia harus bayar kafarat. Nah, itu begitu. Kedua, budaya jahiliyah direspon oleh agama Islam itu dengan cara merubah. Contohnya apa? Waris. Warisan di zaman jahiliyah itu ada. Lantas kemudian di zaman datangnya agama Islam merubah waris yang ada itu menjadi waris Islam. Di zaman jahiliyah atau di masyarakat jahiliyah,
warisan itu apa namanya? Tidak memberikan kepada tidak memberikan kepada perempuan. Jadi warisan itu hanya diberikan kepada laki-laki saja. Islam datang kemudian merubahnya, warisan itu tidak hanya diberikan kepada laki-laki, tetapi perempuan mendapatkannya, meski separuh. Kan begitu. Lantas kemudian Islam datang berhadapan dengan budaya jahiliyah, kemudian diharamkan. Ya, budaya jahiliyah itu. Contohnya apa? Berzina, minum khamr, dan lain sebagainya. Nah pun juga, tidak hanya Al-Quran merespon budaya jahiliyah. Para wali songo pun ketika mereka datang ke Indonesia, khususnya ke Jawa, yang dimana di Jawa itu sudah ada budaya yang tertanam di masyarakatnya, maka kemudian tidak semua budaya dihapuskan oleh para wali songo. Nah, itu menarik. Nah, pada saat itu, contohnya wayang, itu tidak dihapus oleh wali songo untuk diharamkan. Wayang itu malah justru dibuat atau digunakan sebagai media dakwah oleh para wali songo. Itu wayang. Kemudian sesajen yang diberikan kepada tuhan-tuhan mereka atau nenek moyang mereka, sesajen ini kemudian dijadikan oleh wali songo sebagai media untuk sodakoh, ya, dimana setiap kali ada ritual keagamaan, contohnya istighosah, contohnya melahirkan, ya, atau apalah syukuran-syukuran yang lain, itu ada ingkung, ada semacam tumpeng begitu ya. Itu adalah alkulturasi budaya Jawa kuno dengan Islam gitu. Itu begitu. Jadi kalau mereka yang membid'ah-bid'ahkan kita itu paham terhadap ini, ya, misalnya mereka akan tidak memfitnah kita, tidak mengklaim kita sebagai ahli bid'ah. Itu begitu. Selanjutnya, kalau kita sudah mengenal bid'ah, maka selanjutnya kita juga harus mengenal as-sunnah. Sedikit tadi sudah dijelaskan bahwa as-sunnah itu adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, gitu ya. Dalam kaitan ini beberapa literatur yang kemudian saya ambil, ya, ada 3 definisi bahwa as-sunnah adalah kullu ma sadara anin nabi ghairil qur'anil karim min qaulin wa fi'lin aw takririn mimma yasluhu ayakuna dalilan li hukmi syar'iyyin. Ya. Yang disebut dengan sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari nabi selain Al-Qur'an. Ya. Baik itu berupa ucapan nabi, perbuatan nabi, atau ketetapan nabi, yang mana beberapa hal tadi, yakni ucapan, perbuatan, dan ketetapan itu dapat dijadikan hukum dalil, ya, itu dapat dijadikan dalil hukum syara'. Nah, kenapa kok ada itu dijadikan dalil syara'? Karena memang tidak semua yang disangka hadis itu menjadi hadis. Di sana ada hadis maudhu, ya, hadis buatan manusia. Nah, sementara di situ ada hadis-hadis yang kemudian patut untuk dijadikan dalil, yakni hadis yang sahih, ya. Selanjutnya ada yang mendefinisikan bahwa sunnah adalah mawaroda anir rasul Muhammad min qaulin au fi'lin au takririn au sifati khalqiyatin au sifati hulqiyatin au siratin au siratin qoblal bu'tsati, gitu ya. Au siratin qoblal bu'tsati. Jadi ada yang mendefinisikan bahwa hadis itu adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi, baik ucapan, perbuatan, ketetapan, ataupun bagaimana sifat wataknya Nabi, ataupun bagaimanapun jasadnya Nabi. Jadi Nabi berjenggot, ya, Nabi pakai jambang atau pakai imamah, itu namanya sifatul hulkiyah. Nah, pun juga
termasuk hadis Nabi atau sunnah Nabi adalah perjalanan kehidupan Nabi sebelum menjadi Rasul. Ini dianggap sebagai sunnah juga, ya. Sehingga sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Ya, tadi disebutkan bahkan kehidupan Nabi sebelum menjadi seorang Rasul itu juga sudah dianggap sebagai sunnah dan patut untuk kita ikuti. Nah, kenapa begitu? Ya tentunya berbeda ya. Kalau kita itu sebelum jadi seorang yang hebat dalam kaitannya belum jadi seorang kiai, itu tentu perbuatannya jelek-jelek ya. Kalau Nabi dari awal beliau lahir itu sudah menjadi orang baik dan tidak punya dosa dari lahir. Kalau kita kan biyen ya sekarang jenengan jadi kiai begitu kan, dulunya pasti pernah nyolong rambutan itu. Oke, ada juga yang mengatakan sunnah as-sunnah fil syar'i ma amara bihin nabi. Ya, menurut syara sunnah itu adalah apa yang diperintahkan oleh Nabi, ya. Wa nuhiya anhu, apa juga yang diperintahkan, apa yang dilarang oleh Nabi. Wa nudiba ilaihi, dan disunatkan atau disukai untuk melakukannya, baik itu ucapan, perbuatan atau ketetapan. Ini adalah sunnah Nabi menurut definisi. Intinya adalah sunnah Nabi itu adalah segala sesuatu yang disandarkan oleh Nabi, baik itu ucapan atau perbuatan, ya, ataupun juga akhlak Nabi dan sifat daripada bentuk tubuh Nabi, dan juga apa-apa yang dilakukan oleh Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul. Nah itu, sehingga kalau kita klasifikasikan sunnah Nabi itu ada 5 ini rekan-rekan. Ada kauli, ada fi'li, ada takriri, ada ihwali, dan yang terakhir adalah sifatu kholqiyah. Nah, contoh yang kauli, ini Nabi mengatakan khairukum man ta'alamal Qur'an wa alamah. Ya, Nabi pernah mengatakan, ini sunnah Nabi, ya, sebaik-baik kamu adalah kamu yang telah mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Itu kata Nabi. Sementara contoh daripada sunnah fi'li, contohnya adalah yusolli anna Rasulullah SAW yusalliyal asar. Jadi Nabi Muhammad SAW itu melakukan sholat asar